Bisa jawab, saya mohon kalau memang ada apa ya, ada yang mau masalah apakah ini dana yang sudah disebut dalam desa kita yang ada di Pulau Kaupang. Karena ingat, Namanya Suleha atau biasa dipanggil Leha. Seorang perempuan muda asal Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki ide-ide kreatif. Inilah yang kita ajak Pak Desa untuk menyampaikan tentang sebenarnya. Sehari-harinya Suleha merupakan ibu 2 orang anak dan bekerja sebagai seorang jurnalis di media cetak di Kabupaten Kolaka Utara. Ibu, Pabe, berapa sekarang harga wortel tak? 17, satu juta. Kalau ini Perempuan kelahiran Lapolu 36 tahun silam ini begitu mencintai pekerjaannya sebagai seorang jurnalis yang telah dijalaninya selama 12 tahun semenjak ia menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi. Menjadi jurnalis memberinya banyak kesempatan untuk menyuarakan perjuangan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Kolaka Utara melalui goresan-goresan tangannya. Suleha tidak ragu untuk bertanya jika masalah yang dihadapinya menyangkut nasib orang banyak. kalau harga kemiri berapa, Bu? Menjadi jurnalis di tingkat kabupaten memberikan tantangan tersendiri bagi Suleha, Kalau kayak ikan yaitu kering luasnya wilayah kerja yang harus ditanganinya seorang diri. Salah satu sektor yang menjadi perhatian Suleha adalah sektor ekonomi. adakah kenaikan harga, Bu, dari sebelum Ramadan sampai Pasar menjadi tempat bagi Suleha untuk mencari informasi terkait dengan perkembangan harga kebutuhan pokok yang nantinya akan ditulisnya sebagai berita. Seringkali dirinya mendapatkan permasalahan yang menarik tatkala menggali informasi dari para pedagang. Oh, ada harga naik? Ada harga naik, tapi sekarang sudah mulai lagi turun. Harga apa itu yang Harga naik? cabai sudah mulai turun. Oh, ada turunan penurunan Dari harga. harga 60 turun jadi 30. Sekarang cabai 30.000 per kilo. Iya, eceran. Kalau sekarang yang Cabai besar tapi cabai kecil masih 40.000. cabai kecil Masih 40.000 eceran. 40.000 per kilo. Iya. Suleha juga mengamati jika pedagang dan UMKM di Kolaka Utara seringkali kesulitan dalam memasarkan dagangannya karena terkendala tidak adanya jasa pengantaran atau kurir di Kabupaten Kolaka Utara. Sebelumnya saya melihat bahwa banyak masyarakat yang bisa berbuat seperti membuat produk-produk, namun dia terkendala di pemasaran. Jadi mereka tidak tahu di mana harus menjual produk yang mereka hasilkan. Begitupun dari sektor pertanian. Jadi masyarakat itu sebenarnya bisa menanam. Apalagi daerah Kolaka Utara itu sangat kaya. Mereka bisa menanam mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, namun juga
di situ terkendala di pemasaran juga. Mereka tidak tahu harus menjual kemana dengan skala besar. Harusnya ada wadah atau tempat mereka bisa menjual produknya itu satu kali jual, karena petani kebanyakan hanya menjual membawa produknya di pasar dan menjualnya dengan sendiri. Jadi tidak ada pedagang atau pengepul yang bisa langsung membeli produk pertanian masyarakat itu. Dari permasalahan yang dihadapi pedagang dan pengusaha UMKM inilah, seorang Suleha bertekad untuk mencari jalan keluar sekaligus menciptakan lapangan kerja yang nantinya bisa mengangkat perekonomian Kolaka Utara. Dari permasalahan yang dihadapi pedagang dan pengusaha UMKM inilah, seorang Suleha bertekad untuk mencari jalan keluar sekaligus menciptakan lapangan kerja yang nantinya bisa mengangkat perekonomian Kolaka Utara. Dengan niat yang tulus untuk menciptakan lapangan kerja baru, Suleha juga sekaligus ingin membantu para pengusaha UMKM yang selama ini kesulitan memasarkan usahanya ke masyarakat Kolaka Utara karena terkendala jarak dan belum adanya kurir pengantaran barang. Berbekal pengetahuan yang diperolehnya dari mempelajari usaha aplikasi online secara otodidak, ia bersama suaminya kemudian berinisiatif memulai usaha kurir yang diberinya nama Kurir Kolaka Utara atau Kurirku pada tahun 2018. Ya, halo. Ya, Kak, bisa jemput pesanan di kedai Triple M, mau dibawa ke kantor Bupati lantai 2. Ya, siap. Sebagai langkah awal, Leha bersama suaminya kemudian menentukan besaran dari biaya ongkos kirim dengan memperhitungkan jarak tempuh. Leha berusaha sebisa mungkin agar tidak terlalu memberatkan masyarakat, bahkan saat bahan bakar minyak mengalami kenaikan. Tidak ada masalah dengan kurir hari ini? Lancar, Kak, alhamdulillah. Oke, baik. Kini setelah berjalan 5 tahun, usaha Leha telah semakin membesar, bahkan Leha telah mampu mempekerjakan tenaga administrasi yang selama ini dikerjakannya sendiri. Kalau untuk kesulitan awal untuk memulai usaha ini, yang pastinya pertama itu mencari kurir itu yang susah. Jadi awalnya saya bersama suami, saya jadi adminnya, kemudian suami itu jadi kurirnya. Jadi untuk meyakinkan orang bergabung di kurirku itu yang sangat sulit, karena kita tidak tahu berapa penghasilan yang bisa didapatkan, apalagi ini kan usaha awal. Jadi di situ kesulitan yang kami hadapi. Namun meski demikian kami tidak putus semangat, walaupun hari pertama cuma dapat 1 orderan, kemudian hari kedua itu tidak ada orderan. Jadi saya punya trik sendiri seperti terima kasih telah menggunakan jasa kurirku hari ini, walaupun pada hari itu sama sekali tidak ada yang menggunakan kurirku. Jadi yang membuat kurirku bisa bertahan sampai sekarang itu salah satunya adalah kami konsisten. Ada tidak ada orderan, kami tetap jalan. Seiring berjalannya waktu, Leha kemudian melebarkan sayapnya dengan merekrut banyak tenaga kurir yang tertarik untuk bergabung.
Keberadaan tenaga kurir menjadi salah satu faktor penting dalam usaha kurir milik Suleha. Dan yang awalnya hanya dibantu suaminya sebagai tenaga kurir, Suleha kini mampu merekrut hingga puluhan tenaga kurir yang seluruhnya masih berusia muda. Tidak hanya kurir pria, Suleha juga memperdayakan perempuan sebagai kurir. Suleha merekrut kurir perempuan karena jasa kurirnya melayani kebutuhan rumah tangga seperti belanja sembako dan alat-alat rumah tangga lainnya. Suleha menilai mereka cakap dan memahami betul apa yang diinginkan oleh konsumennya, terutama pelanggan ibu rumah tangga. Salah satu kurir yang merasakan dampak dari usaha kurirku adalah Muhaimina. Perempuan yang akrab disapa Mina ini telah menjadi kurir sejak tahun 2018 dan menjadi pekerja terlama di kurirku. Alasan saya masuk karena pada saat itu saya tinggal di rumah. Terus saya lihat postingannya Kaleha butuh kurir. Terpaksa saya pergi di kantor mau jadi kurir begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan di kurirku. Dan hasilnya itu bisa bantu orang tua, bantu bikin rumah. Dan saya juga pada saat itu tidak punya motor. Waktu itu 1 bulan saya pakai motornya orang tua, dan hasil gaji pertama itu saya pakai kasih keluar motor. Saya bayar dengan hasil saya sendiri dan sekarang sudah lunas. Saya juga punya adik yang masih sekolah. Saya bisa bantu dia. Meskipun hasilnya tidak seberapa. Usaha kurir yang dirintis oleh Suleha membawa banyak perubahan bagi perekonomian Kolaka Utara. Usaha yang dimulainya tanpa modal ini kini mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Suleha kemudian bekerja sama dengan pengusaha UMKM dengan membantu mempromosikan jualannya melalui akun media sosial kurirku. Nantinya pengantaran pesanan kepada konsumen akan dikirimkan oleh kurir dari perusahaan Suleha. Kemudahan inilah kemudian yang menyebabkan usaha kurirku semakin berkembang dan menjadi pilihan utama warga Kolaka Utara. Jadi dulu awalnya kami bantu publikasi. Jadi umpamanya kalau mereka punya foto, kami copy fotonya, kemudian kami share ulang dan modifikasi dengan kata-kata. Ya kan kebetulan saya seorang wartawan, jadi saya menggunakan keahlian saya. Bagaimana caranya saya bikin kalimat yang bisa membuat orang tertarik untuk belanja di situ. Jadi kemudian mulailah banyak UKM yang menawarkan sampai berapa dibayar kalau dianukan Ki, dipostingkan Ki, sampai segitunya. Tapi kami bilang tidak ada sama sekali yang dibayar. UMKM menjadi salah satu sektor yang banyak menerima manfaat positif dari adanya usaha kurirku ini. Berbagai jenis UMKM bisa tumbuh dan berkembang setelah dirintisnya kurirku. Kini pengusaha bisa memulai bisnisnya dari rumah, sehingga tidak perlu lagi membangun tempat untuk memulai usaha
karena adanya layanan kurir milik Zuleha. Pendapatan saya sebelum adanya kurir itu boleh dibilang masih sangat masih susah karena suami saya yang antar itu tidak pakai ongkir, itu bensin pribadi. Selama ada kurirku, saya kerjasama dengan mereka, alhamdulillah penghasilannya sudah bisa saya selipkan karena tidak pakai biaya lagi, hanya tinggal di rumah saja posting, terus ada yang keep, kurir yang jalankan, dan alhamdulillah selama 5 tahun saya menjalankan usaha saya, kerjasama dengan kurirku, saya sudah bisa bangun rumah sendiri. Jumlah pengguna jasa kurirku pun semakin meningkat. Penggunanya pun didominasi ibu rumah tangga karena mudah diakses serta responnya yang sangat cepat. Pelanggan bahkan bisa membeli kebutuhan pokok rumah tangga. Inilah menjadi salah satu nilai lebih dari jasa kurir milik Zuleha yang diminati oleh para ibu rumah tangga di Kolaka Utara. Saya sangat terbantu dengan adanya layanan kurirku. Kalau lagi sibuk dengan pekerjaan, belum sempat masak, biasanya saya mengorder makanan lewat jasa kurirku. Dan alhamdulillah jasa kurirku adminnya cepat, tidak slow respon, dan kurirnya ramah. Dari kurir dulu ya, saya minta dari salah seorang kurir perwakilan bisa menjelaskan apa sih kendala yang dihadapi. Jadi kurir siapa yang bisa menjelaskan kendala-kendala apa yang selama ini dihadapi di bulan ini khususnya ya, apa kendalanya? Ya, orderannya agak menurun. Kehadiran kurirku ternyata membawa banyak dampak tidak hanya perekonomian, namun juga menumbuhkan jasa-jasa kurir serupa di Kolaka Utara. Bagi Zuleha, ini bukan menjadi masalah yang bisa mengancam usahanya. Dia berpegang teguh jika rezeki telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tidak ada kekhawatiran sedikit pun darinya. Sebenarnya dari tingginya penghasilan yang didapatkan dari seorang kurir itu kan jadi membuat orang berlomba-lomba untuk membuat jasa pengantaran. Mereka sampai bertanya bagaimana sistem kerjanya. Mereka menerka-nerka bagaimana sistem kerjanya kurirku. Jadi mereka itu adopsi dari kami. Mulai dari tarif ongkirnya itu disamakan dengan kami. Tapi itu menurut kami tidak masalah. Seiring berjalannya waktu, kurir-kurir bermunculan. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa mereka adalah saingan saya. Tapi saya berpikir bahwa itu adalah motivasi saya untuk memperbaiki pelayanan saya. Ketekunan dan kesabaran Zuleha dalam mengelola kurirku rupanya berbuah manis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka Utara menggandeng Zuleha bekerja sama dengan pengantaran dokumen kependudukan. Kerjasama antara kurir ini, kita melihat fenomena di Kolaka Utara pada tahun 2018-2019 itu, masyarakat di sini sangat gemar untuk berbelanja melalui kurir. Jadi semua kebutuhan pokok bisa dilakukan melalui kurir yang digagas oleh Ibu Zuleha. Nah, saya berpikir kenapa di Dukcapil juga tidak dilakukan pengantaran dokumen kepada masyarakat melalui kurir. Sedangkan di Dukcapil ini kan sudah mempunyai layanan online. Jadi masyarakat yang ada di Kolaka Utara ini bisa dari rumah dia mengirim dokumennya melalui layanan online Dukcapil, atau bisa juga melalui pemerintah desa, atau bisa juga melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit. Nah, dari ide inilah sehingga kami mempunyai ide untuk kerjasama dengan pengusaha kurir yang berbadan hukum, yang untuk pada saat itu pengusaha kurirnya adalah Ibu Zuleha.
Assalamualaikum. Dengan admin kurirku. Iya. Bisa ke Capil. Kebetulan ada berkas 2 ini yang mau dijemput. Iya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Tidak tanggung-tanggung, jasa pengantaran ini menjangkau 15 kecamatan dan 133 desa di Kolaka Utara. Jadi di tahun pertama bermitra dengan Capil itu sebenarnya hanya wilayah Kota Lasusua saja. Namun di tahun kedua itu alhamdulillah sudah mencakup seluruh wilayah Kolaka Utara. Karena animo masyarakat untuk di luar Kolaka Utara untuk diantarkan berkasnya itu sangat tinggi. Assalamualaikum. Tapi dengan Ibu Sri Wahyun nih. Tapi Bu, ini ada berkas dari Disapil Lasusua untuk Ibu. Mohon nanti untuk berkasnya diperiksa dulu ya Bu ya. Sudah sesuai atau belum? Oke, terima kasih ya Bu. Semua upaya dan kerja keras Sulaiha selama 5 tahun dari merintis dan mengembangkan jasa kurir sehingga seperti saat ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sulaiha dinobatkan menjadi 34 perempuan inovatif se-Indonesia yang dengan usahanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kolaka Utara. Bagi Sulaiha, penghargaan ini bukanlah untuk disombongkan. Baginya, justru menjadi sebuah tanggung jawab yang besar, sekaligus memberikan dorongan motivasi untuk lebih giat berinovasi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara. Inilah cita-citanya, dan inilah yang selalu diharapkan oleh Sulaiha, bahwa perempuan pun bisa menciptakan perubahan besar bagi tanah kelahirannya. Jadi sebagai seorang perempuan itu bukan hanya seperti kata orang dulu dapur kasur sumur. Namun perempuan juga sekarang harus terus berjuang, maksudnya bisa membantu keluarga. Tapi jangan lupa statusnya sebagai seorang istri. Jadi boleh bekerja di luar, namun status sebagai seorang istri, tanggung jawab sebagai seorang istri itu tidak boleh terlupakan. Karena madrasah pertama seorang anak itu adalah ibunya. Jadi sebagai seorang ibu sebenarnya harus memiliki ilmu juga. Jangan takut bahwa memiliki gelar tinggi namun tidak bekerja di perusahaan besar, tapi kita bisa memulai usaha dari kecil dulu. Walaupun kita tidak memiliki modal banyak, namun niatnya dulu yang harus diperbaiki untuk memulai usaha. Insya Allah masalah rezeki itu Tuhan sudah atur.